Jangan dibalik. Ada subwoofer yang diciptakan tidak bisa keras, ya tidak bisa. Kalau sistem Horak seperti ini kan diciptakan untuk keras. Artinya kalau mau dipelanin gampang sekali. Pada dasarnya ketika kita membuat sebuah box speaker, bagaimana sebuah speaker itu bergetar, kan begitu. Bergetar kan pasti dihantam ke belakang, dia melontar ke depan, kan begitu, dikembalikan. Jadi kalau Abah Aliyong SPL Audio itu drivernya dulu atau boxnya dulu? Ya drivernya dulu. Drivernya dulu. Kalau saya sendiri tidak menikmati gitu, ya saya tidak akan bisa menjual itu dengan baik gitu, karena tidak ada pressure dari diri saya. Saya sendiri harus suka dulu. Setelah itu baru saya berpikir bahwa ini akan bisa saya perdagangkan. Gitu. Halo netizen se-Indonesia Raya. Wah, ini kita lagi on the way menuju SPL Audio. Ini saya ada di mana? Ada di langsung mobil legend Abah Aliyong. Ini nanti dilihat keluar warnanya putih ini. Dan ada siapa di depan saya? Silakan dilihat. Sugeng morning Abah Aliyong, Pak Raja terakhir. Selamat pagi. Ini kita langsung grebek SPL Audio. Wes, ora kaleng-kaleng iki pokoknya. Kaleng-kaleng itu kan seperti yang diinginkan netizen yang kapan hari kan begitu ya. Kapan re Pak Yos bisa datang ke itu sing komen ribuan Abah Aliyong. Lah ya itu. Segera Promedia grebek SPL gitu. Ya itu. Ini langsung loh disetiri karo juragane loh, iki langsung dipetruk, iki dijemput. Kita sekarang on the way dan nanti tadi ini di perjalanan kita lagi bahas limiter sama kompresor. Jadi di spill dikit Pak David, Pak Raja terakhir. Jadi apa yang harus dilakukan, lebih banyak kompresor atau limiter? Lebih banyak kompresor udah pasti. Ya kenapa? Sebab teknisnya. Limiter itu terlalu kejam. Apapun yang di atas threshold direduksi. Kalau kompresor kan berapa persen yang dikompres atau berapa persen yang direduksi, berapa persen yang dibiarkan gitu. Apakah hubungannya dengan rasio? Jadi gimana kita menentukan rasio dalam prosesor kompresor atau limiter? Ya sebenarnya nggak ada kalau drum harus begini, kalau bass nggak ada begitu, dicoba saja. Nah perbandingan rasionya gimana Pak David, cara ngitungnya? Misalnya 2:1. Ya, itu penjelasannya gimana? 2:1 rasio. Ya. Berarti setengah dilepas, setengah direduksi. Yang dilepas apa? Yang direduksi apa? Misalnya kelebihan dari threshold itu batas. Oke. Misalnya batasnya kita taruh di 0 dB. Misalnya sinyalnya ada 20 dB. Ya. Yang melebihi threshold. Berarti kan 10 dB dikompres, 10 dB rilis. Dilepas. Oh, oke. Nah, hati-hati dengan gitu. Kalau 3:1 berarti kan jangan susah ya 3:1, 4:1 aja. Kalau 4:1 berarti kan 10/4. 10 dibagi 4. Seandainya yang di atas threshold itu 10. Oke. Kan 10 dibagi 4 berarti yang 25 yang dilepas. Yang 2,5 dilepas ya. Yang 2,5 dilepas, yang 7,5 direduksi. Jadi paling gampang tuh kalau mengoperasikan dynamic processor, lihat GR-nya, gain reduction. Gain reduction-nya dilihat. Yes. Nah, itu apanya gain reduction itu? Berapa besar sinyal yang direduksi? Sinyal yang direduksi berapa besar gitu ya? Berapa besar? Semakin besar semakin berasa. Iya, kenapa saking jahatnya limiter itu? Karena ya dia lost doll gitu aja ya. Bener-bener kalau limiter tidak ada yang dibebaskan. Tidak ada yang dibebaskan. Semua ke limit gitu. Semua ke limit, semua ke reduksi. Dan jarang sekali orang pakai limiter. Kecuali untuk proteksi ya. Untuk power yang bagus itu kalau melebihi kapasitasnya dia protect di limit, terus protect mati, tadi hidup lagi. Nah itu tadi kita sambil makan soto, kita sampai bahasnya ini maklum ya, ini soalnya orang-orang jadul, jadi bahasnya masih gate, prosesor, drummer.
yang legend dulu DS201 gitu ya. Iya. Abah Halyong dulu biasa pakai DS201 Abah Halyong? Pernah dengar saja dari teman-teman yang pemilik rental. Sebenarnya saya ini kan bukan seorang sound engineering gitu. Saya ini seorang bakul pedagang, tapi di mana saya juga sebagai pengamat gitu. Tapi bukan sebagai pelaku gitu. Nah, kapan Abah Halyong menggunakan gate prosesor itu biasanya? Kalau saya kan sudah saya jelaskan bahwa saya bukan seorang sound engineering, tapi saya tahu gitu bahwa gate itu adalah sebuah pintu di mana dia bisa membuka atau menutup gitu. Jadi ibarat begini, ketika sebuah drum itu dipukul gitu, entah itu snare atau mungkin tom gitu atau kick, itu kan akan terjadi sustain gitu. Ketika dipukul kan berarti tetap ada ekornya gitu, tetap ada ekornya. Maka ekor itu bisa dipotong melalui gate dengan pengaturan daripada threshold dan fitur yang lainnya gitu. Ibarat sebuah drum, ketika snare dipukul, keinginannya ketika snare dipukul, setelah itu tom dipukul, maka akan terjadi sebuah suara yang berkesinambungan dari snare tersebut. Maka gate tersebut dibutuhkan untuk menutup suara yang ada di snare agar tidak tercampur dengan suara yang di tom. Menurut saya sih kurang lebih begitu. Siap, itu dari sudut pandang ini, soalnya Abah Halyong backgroundnya bukan sound engineer yang mixing secara musik gitu ya. Gitu. Nah, Pak David tadi bagaimana penempatan dan penggunaan dalam perkusi atau ya drum itu kan itu memang udah mirip-mirip ya. Ya. Ya, istilah gate itu kalau dulu karena memang tidak ada jalan lain gitu. Apa mic tom 1, mic tom 2, mic floor itu udah pasti tembus-tembus kan. Bocor-bocor gitu. Ya. Mic snare, mic hi-hat itu kan udah pasti tembus-tembus. Jadi terutama untuk mixing ya mau tidak mau kita batasin. Yang mau kita ambil tuh yang mana frekuensi berapanya, itu ada frekuensi range-nya. Seberapa cepat kita mau mengambilnya, seberapa cepat kita mau melepaskannya. Itu kalau di drummer itu ada frekuensi domainnya, ada pilihan frekuensinya. Terus jadi kita yang mau kita fokuskan itu yang mana gitu. Nah, tadi sehubungan dengan cepat pick up-nya itu dengan penerapan di perkusi gimana, Pak? Nah, itu masalah attack sama release. Jadi nanti kalau kita belum mengerti dynamic processor ataupun sebelum dynamic processor, kita harus mengerti dulu ADSR, attack, decay, sustain, release. Attack, decay, sustain, release ya. ADSR ya. Itu ada di complex wave. Sebelum itu kita mesti mengerti sine wave dulu. Jadi urutannya begitu. Kalau langsung ke situ nggak bisa. Jadi sine wave dulu, setelah itu complex wave, setelah itu baru envelope time. Nah, kalau sudah envelope time kita bisa kemana-mana. Cuman arah untuk ke envelope time agak panjang. Ya. Maka kita tahu istilah attack, sustain gitu, ADSR. Attack, decay, sustain, release. Perkusi tadi lebih banyak kita pikirin attack-nya itu tadi ya, kecepatannya untuk ini ya. Ya, karena kan memang cepat kan. Perkusi itu kan nggak bisa tak, itu kan nggak bisa gitu. Udah pasti tak. Bahasa gampangnya Pak David tentang ADSR nih, attack, decay, sustain, release. Jadi attack secara penjelasan gampangnya. Seberapa cepat sebuah alat bekerja jika ada signal yang harus diproses. Seberapa cepat gitu ya? Ya, seberapa cepat sebuah alat memproses sinyal. Gitu. Itu attack. Kalau release, seberapa cepat alat melepaskan karena rilis ya. Ya, rilis. Kalau decay, seberapa cepat dia merubah kekerasan. Merubah kekerasannya ya. Gitu ya. Sedangkan sustain, seberapa cepat dia bisa menahan
Jadi semua itu urusannya time. Attack, decay, sustain, release itu belakangnya semuanya time. Ibunya namanya time. Millisecond semua itu mainnya ya. Iya, bapaknya kali ya. Attack time, decay time, sustain time, release time. Nah, seru kan? Jadi netizen Indonesia kita kalau lagi jalan aja rembugannya kayak begini gitu ya. Ini sebelum kita menuju ke SPL, kita sekarang sambil mengenang dulu karena ini tadi sampai diputerin Abah Haliong, dilewatin toko apa Abah Haliong namanya? Toko Niagara Elektronik. Toko Niagara. Coba ceritain dikit Toko Niagara gimana Abah Haliong? Iya. Jadi Toko Niagara itu sebuah toko kecil gitu di mana saya itu banyak mendapatkan pengalaman di situ ya, ibarat kayak orang itu sekolah gitu. Tapi sekolah saya di situ itu sebagai seorang pedagang dan sedikit gitu juga tentang teknik elektronika. Jadi karena di situ itu toko itu menjual spare part gitu, spare part elektronika. Komponen gitu bahasanya itu, cari wong-wong itu komponen, ada transistor, ada IC, kondensator, resistor, dioda dan lain-lain gitu. Sehingga setiap waktu, setiap kesempatan gitu, ketika saya tidak melayani orang yang mau beli gitu, waktu itu saya manfaatkan dengan baik untuk sedikit belajar gitu, sekaligus juga dibantu sama teman-teman gitu untuk mengenal gitu apa itu spare part, fungsinya apa, dan ketika dirangkai itu menjadi apa gitu. Sehingga pada tahun 84 itu pun saya sudah sering membuat amplifier mini gitu, yang mana waktu itu laku dijual dan berlanjut pada tahun 1989 gitu, ketika saya melihat sebuah peluang di mana pada waktu itu kebutuhan sound system itu cukup banyak gitu. Untuk apa? Untuk hajatan gitu, karena kan kita tahu ya di Indonesia ini itu setiap hajatan seperti menikahkan anak gitu, khitan itu, sunat itu selalu ada hiburannya. Hiburan adalah musik yang diputar pakai kaset waktu itu ya, pakai kaset gitu. Jadi sehingga saya melihat kebutuhan banyak, tapi supply gitu dari perangkat-perangkat yang ada gitu, terutama produk-produk import gitu hanya terbatas gitu. Tidak seperti sekarang yang banyak produk Cina itu yang banjir. Dulu hanya ada beberapa brand itu yang terkenal seperti merek PV yang dari produk dari Amerika, dan ya sangat sedikit lah waktu itu power itu kita bisa dapatkan. Sehingga yaitu saya pikir ini sebuah peluang, ketika ini dikerjakan akan ada uang yang datang di situ gitu. Sehingga saya itu mulai membuat power ampli, mixer yang saya jual secara langsung kepada yang membutuhkan begitu. Jadi tahun 89 itu saya sudah bikin mixer gitu, meskipun tidak mass product ya, karena memang handmade, sangat-sangat handmade gitu. Kotak-kotak boxnya dia juga terbuat dari aluminium yang harus saya bor satu persatu, dan komponen itu ya harus di solder satu persatu begitu. Tapi dari situlah saya mendapatkan banyak pengalaman gitu tentang masalah bunyi-bunyian, bagaimana sebuah mixer itu harus dibuat tone kontrolnya untuk mewakili daripada frekuensi yang kita inginkan. Di situ ada nada tinggi, nada tengah, nada rendah, dan kebutuhan lain seperti auxiliary gitu. Seperti itu. Ya dengan sangat sederhana tapi sangat-sangat bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan suara yang pada waktu itu sudah banyak orang merasa enak ya dirungokno. Nah, ketika digunakan untuk acara besar, untuk pengajian gitu, untuk terutama kan untuk voice gitu, untuk vokal gitu, ya suaranya ya enak gitu, terdengar jelas, bukan hanya keras gitu, tapi terdengar itu jelas gitu dan natural gitu, yang saya
bikinkan itu seperti itu gitu. Nah pertanyaannya kan itu toko sebenarnya toko komponen umum kan ya. Harusnya nah, kan komponen sebenarnya bisa dipakai buat AC mau buat apa wae gitu, tapi kenapa kok malah arahnya bikinnya lebih ke pro audio itu, gimana Pak Yos? Iya, karena begini Pak Yos, jadi semua orang itu kan punya apa ya, punya kesenangan gitu Pak Yos gitu. Kebetulan saya itu merasakan gitu bahwa audio itu adalah sebuah perangkat yang berkaitan dengan bunyi-bunyian ya yang didengar oleh telinga gitu, dan merasa di situ tuh saya suka sekali gitu. Saya suka sekali untuk ngulik ya, ngulik di situ. Jadi ini sambil nyetir itu apa, jadi agak kurang fokus gitu. Alon-alon sih, ya gitu. Dari situ, karena kesenangan gitu, karena kesenangan itu, dan saya bisa melihat ini sebagai satu peluang gitu, bukan hanya menyalurkan hobi, tapi dari situ mendapatkan gitu sesuatu yang cukup baik gitu di bidang keuangan gitu. Dan ya itulah cikal bakalnya sampai hari ini kenapa saya itu berdagang perangkat audio sound system gitu. Ya karena memang dari awalnya sudah cinta dengan produk tersebut gitu, dengan perangkat tersebut gitu. Jadi kuncinya memang passion gitu ya. Iyalah, segala sesuatu itu harus begitu, harus ada kesenangan dulu. Kalau sudah cinta, maka kita itu mengerjakan segala sesuatu itu dengan sangat fokus, sangat ya enjoy juga gitu loh. Tidak ada satu tekanan gitu, seperti itu. Itu bedanya ya, kalau working with passion itu. Ya. Coba kalau Raja Terakhir nih Pak Deka, dari dulu mulai berangkat ke UK aja itu sampai hari ini kalau suruh ngoceh ngomong ngajari tentang pro audio tetap gires gitu, tetap semangat gitu. Kenapa itu? Kuncinya apa, rahasianya Pak Raja Terakhir? Ya karena memang bahagia gitu kalau bisa membuat orang menjadi mengerti sesuatu dengan benar. Ini kita udah sampai nih. Bahagia ya. Ya, kebahagiaan itu kan nggak bisa dibeli. Pekerjaan itu harus yang membahagiakan. Ini pabrik SPL. Oh, kita sambil ngoceh cemeri wis habis makan soto tanpa sadar pelan-pelan wis tekan sampean. Pabrik SPL. Selamat datang di SPL Audio. Kalau kemarin malam kita bahas SPL secara teori dan pengajarannya, ini sekarang nggak kaleng-kaleng, langsung grebek di SPL Audio. Ini suasana digrebek isu-isu, ini memang kamu ini kurang ajar ini memang. Ya kan. Pagi-pagi numpang makan soto, nah, ini terus langsung juga grebek. Ada apa saja SPL Audio di sini? Please cekidot, ikuti Pak Lurah bersama Pak RT, duo LR, Lurah dan Raja Terakhir. Peace. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Akhirnya yang ditunggu-tunggu jutaan netizen se-Indonesia Raya gitu ya, komennya dari dulu mendelitir. Pak Yos, kapan ini digrebek sama duo LR, Pak Lurah sama Pak RT Raja Terakhir? Grebek siapa? Grebek SPL Audio. Dan ternyata saya kasih tahu loh, ini PT ini nama usaha ini saya juga baru ngeh nih. Usaha bersama saudara. Lah masuk bersama kue gitu. Yuk langsung saya undang Raja Terakhir, Pak David Klein. Wah, ini barusan kemarin kita seminar Berani Gustus Surabaya. Ya. How are you, brother? Oke. Kita pagi-pagi sudah makan soto, dan siapa lagi sing nggowo mangan soto kalau bukan the one and only Abah Aliom. Mana tepuk tangannya saudara-saudara? Halo, selamat pagi netizen di seluruh Indonesia. Sugeng morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun, ini sudah Iya. esok-esok digrebek, ini sekarang masih jam 7 loh ini son gitu. Nyuwun ngapunten ini pagi-pagi digrebek goro-goro mau ke airport gitu langsung. Ya, karena semalam Pak Yos lagi ada acara ya dengan Pak David Klein. Basic audio training. Basic audio training, dan kebetulan karena masih ada waktu ya untuk hari ini,
nanti kan jam 10 ya. Siap. Penerbangan. Jadi masih ada waktu, sekarang baru jam 7 lebih sekian-sekian. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 jam. 1 jam lah di sini. Bahkan masih sempat soto saya tadi. Gitu. Itu soto legend. Soto legend. Lengganannya Abah Aliong dari tahun 80. 45 tahun yang lalu. Maam soto di situ. Ini kan rada kurang ajar toh. Sing dodol wis sepuh juga manggilnya Sinyo. Gitu. Selamat datang Pak Yos di tempat kami. Pak Aliong ini langsung nih sacet ini background ini langsung nyeneng ke SPL Audio. Produk apa ini? Terbaru lagi dites atau apa ini? Betul. Jadi ini adalah produk terbaru dari SPL Audio untuk yang ini line array-nya adalah tipe terbaru, tipenya Verona 210. Jadi 210 ini adalah komposisi 2 kali 10 inch. Ini berarti 2 kali 10 ya? Ya, ini 2 kali 10 inch. Di mana dia transducernya dia pakai 10 inch yang coil 4 dengan magnet neodymium gitu. Sudah neodymium? Neodymium. Berarti lumayan masih roda abot. Iya, abot. Masih abot karena kotaknya abot. Karena dia juga meskipun katakan neo, tapi besar loh dia, magnetnya itu besar gitu. Dan sebuah compression driver coil 3 inch juga sama neodymium juga. Ini compression driver itu bisa dilipat. Bisa, ini untuk bisa main sudut juga ya. Mantap. Nah, ini bisa. Jadi berapa derajat sama berapa derajat? Ini berapa derajat iki ya? Kurang lebih sekian lah ya. Waduh. Itu kayak akustik Prancis loh ini. Ini jadi bisa langsung setting untuk arah. Nah, ini ngunci ya. Jadi arahnya lebih long through gitu kan. Jadi bisa diatur gitu. Driver pakai apa ini Abah Aliong? Semua pakai produk SPL Audio. Semua produk SPL ini bocorannya langsung ketok nih, langsung di spill nih. Ini. SPL Audio tuh ininya. Itu berapa ini itu 21 ya? 21. Ini 21. Ini sama ini ini 18. Oh, ini 18. Itu 18. Kalau yang ini 21. Desain box 21 loh, langsung loh. Kita kalau di pabrik langsung kebuka kabeh ini loh. Jadi kok nggak kaleng-kaleng kan, kelihatan kan kabelnya pun juga bukan kabel yang kecil gitu kan. Nah, standar bikin kayak begini, ini desain langsung boxnya juga dari Abah Aliong atau gimana nih? Yes, jadi semua itu ya di develop di sini. Jadi untuk pembuatan box, baik waktu kita bikin ukurannya dan lain-lain itu ya semua di sini gitu, dan saya sendiri yang merancang. Ketika nanti sudah ada sketsa gambar dari saya, skemanya saya bagian pembuatan di depan itu Pak nanti Yos. nuwun sewu boleh kita grebek sampai boleh, sangat-sangat boleh Pak Yos, jadi supaya tahu gitu. Nah coba nih, kalau secara teknis nih kita libatin sama Raja terakhir dalam perancangan sebuah desain box, Pak David. Iya. Gimana Pak David mengamati, mengikuti sepak terjang seorang Kokoh Aliong, udah kenal lama soalnya gitu ya. Itu gimana dalam desain-desain perbokan speaker gitu? Iya, saya sih kalau di SPL dia Aliong udah seperti anak, udah tahu dari dimarahin ya dimarahin. Iya gitu. Tapi intinya pertama kali saya tahu bahwa ada subwoofer single gini bisa tidak omni ya SPL. Secara teknis ngobrol-ngobrolnya itu dulu gimana bisa jadi saran? Tadi di mobil aja ya kita menuju ke sini kan ngobrolannya ora ado-ado saka kompresor, limiter, gate gitu. Nah, sekarang dalam proses berdirinya SPL sampai dengan hari ini itu saran-saran teknis kalau ngobrol ini kayaknya deket sekali sebagai sahabat gitu. Gimana Pak David? Ya memang desain boxnya itu ternyata saya baru tahu juga secara teori ya, bahwa dengan mendesain box kita bisa membuat sebuah single driver itu menjadi mendekati kardioid. Itu ajaib itu. Loh, ini arahnya sudah mau mendekati kardioid desainnya? Iya. Ya nanti boleh dicoba ya. Wits. Jadi ngadep sana sananya bisa lebih keras. Iya. Itu yang secara teori sebenarnya tidak tahu bagaimana gitu loh. Iya. Gitu. Nah, ini secara box ini
Gimana proses pembuatannya gitu? Trial and error, coba-coba, atau betul-betul dari penghitungan? Gimana prosesnya dulu? Gini Pak Yos, kalau saya pribadi kan sudah saya jelaskan gitu bahwa saya tidak ada pendidikan formal yang tinggi gitu, apalagi di bidang audio. Cuman ya itu tadi, mungkin karena sebuah talenta juga gitu ya, Tuhan itu memberikan kepada setiap hambanya itu talenta yang berbeda-beda gitu. Seperti Pak David sebagai seorang pengajar, Pak Yos juga sebagai seorang pengusaha, saya juga sebagai seorang pengusaha, tapi saya memang orangnya suka dengan teknik dan kutik-kutik seperti itu. Jadi seperti Pak David sampaikan gitu, kok bisa ya, sempat Pak David waktu awal ke sini itu ketika saya taruh sub di sini gitu untuk dicoba di sana itu, Pak David bilang gitu, pada dasarnya gitu penyebaran sebuah subwoofer itu adalah omni gitu, bahwa di depan, di samping, di belakang itu seperti lingkaran kan, seperti itu. Tapi ini kok aneh kok kalian kok bisa ya membuat gitu bahwa suara ini bukan berarti di depan fokus semua 100% enggak gitu, tapi kelihatannya kok malah di belakang, di samping itu kecil gitu, seakan-akan kardioid jadi seakan-akan itu kok memang jadinya tenaga itu fokus di depan gitu. Saya bilang semua itu sebetulnya begini deh. Pada dasarnya ketika kita membuat sebuah box speaker, bagaimana sebuah speaker itu bergetar kan begitu. Bergetar kan pasti dihantam ke belakang, dia melontar ke depan kan begitu, dikembalikan gitu. Nah, bagaimana supaya di belakang itu tidak terjadi kebocoran yang kuat gitu untuk sebuah speaker subwoofer itu? Ya terutama harus diperhitungkan brace gitu, bahwa di bagian belakang itu harus ada otot penyangga, di mana ketika speaker itu menghantam ke belakang gitu, tenaganya itu dia bukan jebol ke belakang, tapi dia dikembalikan ke depan. Maka di belakang itu harus betul-betul kuat gitu, penahannya itu. Jadi lebih ke struktur boxingnya gitu. Banget seperti itu. Nah, kalau desain orang-orang kan sekarang ya kayak DNB, terus banyak yang sudah mulai menggunakan istilah knalpot buri gitu lah, knalpot belakang. Tapi ini untuk speaker di atasnya ya. Nah, bagaimana konsep membuat energinya supaya lebih ke depan, ternyata rahasianya itu tadi ya. Iya, sebetulnya ya bukan sesuatu yang aneh gitu, tapi itu kan memang harus ada perhitungan begitu. Ibarat didorong dari belakang, kalau didorong dari depan, tapi kalau belakangnya dia menahan, so pasti kan tidak akan jebol ke belakang seperti itu. Supaya tidak banyak bocoran yang ke panggung gitu. Tapi ya memang dunia sound system saat sekarang ini sudah begitu maju, bagaimana mensiasati supaya tidak terjadinya kebocoran di samping atau di belakang yang itu akan mengganggu daripada musisi. Ya dengan beberapa cara ya, dengan di Enfire atau di Cardioid itu. Seperti Cardioid itu sangat-sangat membantu bagaimana suara itu bisa lebih banyak terfokus ke depan, di belakangnya dia jadi seakan-akan berkurang jauh dan atau mungkin bisa dianggap kosong lah seperti itu. Jadi membuat Cardioid sebuah subwoofer itu kan bisa dilakukan secara mekanikal, misalnya tadi Enfire, gradient, atau line sub, atau ditumpuk 3 whatever gitu ya, maju mundur. Tapi juga dilakukan secara desain by box. Gitu. Ini kita dua-duanya dioplos ini sama Abah Halyong ya. Nah, penerapannya ini nih, kalau dalam speaker-speaker ini lebih banyak aplikasinya di mana selama ini marketnya Abah Halyong? Ke horeg, karnaval, atau live music, gimana prosentasenya? Kalau untuk saat sekarang ya, memang kelihatannya dunia sound horeg ini sangat-sangat banyak membutuhkan gitu. Karena ya mungkin sudah bergeser gitu ya, genre kesenangan orang untuk menikmati musik itu. Maka kalau saya pikir kalau dulunya kegiatan panggung seperti live gitu mungkin itu bisa 80%, tapi sekarang malah dibalik gitu, 80% itu ke horeg. Iya. Jadi bisa dibayangkan ya, kemarin aja minggu lalu itu ada acara di Malang gitu, tepatnya di Desa Gampingan ya. Gampingan itu ada peserta kurang lebih 20
rental gitu, di mana satu rental itu subwoofernya membawa 50 sampai 56 box loudspeaker, loudspeakernya untuk baik 18 in atau 21 in. Belum lagi speaker untuk mid dan high-nya ya, baik itu line array atau yang terkonsep dengan mid horn gitu. Itu di setup dalam satu truk itu truk, atau satu truk. Jadi masing-masing muat karena ya itu memang satu truknya itu besar sekali gitu, dan genset yang digunakan di situ itu minim 200 kVA. Karena ya memang jumlah powernya besar ya, apalagi tahu sendiri dengan speaker yang begitu banyak, so pasti kebutuhan listrik itu akan sangat besar. Jadi kalau di khususnya Jawa Timur ya, Soundhoreg itu memang sebagai hiburan sih sebetulnya ya untuk masyarakat di Jawa Timur, khususnya Malang, Jember, Lumajang, Blitar dan lain-lain yang sekarang sudah banyak menjamur ke wilayah-wilayah sampai lain. Sudah mewabah kemana-mana gitu ya, betul-betul. Gitu. Dan marketnya ternyata besar ya Pak Halyong ya untuk membuat custom box seperti ini. Kalau saya rasa itu ya sekarang mungkin 80% lah daripada total gitu penjualan SPL audio ini. Iya, maupun produk-produk lainnya ya. Yang perlu diingat adalah kalau dia bisa horeg, bukan berarti dia nggak bisa lebih pelan. Jangan dibalik. Ada subwoofer yang diciptakan tidak bisa keras, tidak bisa. Kalau sistem horeg seperti ini kan diciptakan untuk keras. Artinya kalau mau dipelanin gampang sekali. Gampang, anggap saja nanti kan kita sambil sambil kita bisa demokan kayak seperti apa sih horeg itu sambil gitu. Kita lihat mohon izin sekarang. Jadi bukan berarti bahwa sound horeg itu tidak bisa digunakan untuk live, bukan. Tetap itu bisa. Sebetulnya perangkatnya sama. Cuman karena keinginannya horeg, maka jumlah speakernya yang harus banyak, luar biasa banyaknya. Spellnya tinggi. Jadi komposisinya gimana? Misalnya kayak ini nih, ini Futura series ini, nggih. Iya. Rencana Futura series ini 2x10-nya top speakernya gitu berapa box biasanya? 2x10 apa 2x6 ya? 2x10. 2x6 ada juga. Nah kemarin yang sampai 56 sub itu atasnya top speakernya berapa itu? Harusnya sebanding ya, 1:1. 1:1? Iya. Waduh. Kalau dulu itu Soundhoreg itu tidak memperhatikan untuk bagian atasnya ya, mid high-nya tidak diperhatikan. Tapi sekarang itu sudah orang itu merasa bahwa sound itu bukan cuma bass saja, bukan hanya cuma ada kemajuan, tapi sound system adalah perangkat yang membunyikan semua frekuensi audio gitu. Maka orang sudah memperhitungkan begitu. Gitu. Jadi memang sudah komposisinya sudah mulai diperhitungkan antara high mid low-nya gitu ya. Betul gitu. Dan sound system itu kan sebuah perangkat yang mempunyai sifat sebagai piranti untuk sebuah hiburan. Sekarang ini untuk Soundhoreg itu bukan hanya mengandalkan sound system aja, tapi lightingnya luar biasa sekarang gitu. Ya, sampai stage lighting pun dipasang sampai. Iya, Videotron, seperti itu. Jadi ya memang sebuah hiburan yang harus dibayar mahal. Baik pemilik rental yang pasti investnya ya nggak sedikit itu. Ya investnya nggak sedikit lah. Kalau sound systemnya aja mungkin satu truk itu bisa antara 1 sampai 1,5 miliar ya gitu. Itu speakernya doang ya, sound systemnya ya itu sudah sampai segitu ya. Iya. Kalau nggak salah itu yang 6 inch ya? 8 itu? Iya, ada 8. Mohon izin, Abah Halyong, boleh kita sambil jalan-jalan? Iya, ayo. Kira-kira kalau di sini ini areanya lebih ke untuk aplikasi apa ini, daerah ini? Sebetulnya ini gudang. Dulunya itu gudang gitu yang saya fungsikan. Akhirnya saya pikir saya harus punya tempat gitu. Tapi ya sifatnya ini ya darurat gitu. Sebenarnya saya mau bangun yang di belakang ini nanti untuk showroom. Ini di sini masih kosong ini, bahkan mau nyoba cek sound sak pole ini. Rencana saya ini mau saya bikinkan ada satu gedung tapi nggak terlalu besar. Mungkin nanti ada 3 lantai, yang satu
lantai 1 itu nanti untuk seperti showroom gitu ya, ruang pajang gitu. Yang kedua yaitu nanti kalau mungkin saya mau kutik-kutik atau Indra mau kutik-kutik. Nah ini sini kan buat ngulik-ngulik juga kan ini ya? Iya betul di Jadi sini. ini buat gitu. ngulik, ini ada, ini powernya juga dari power SPL juga. Iya memang semua dari SPL. Boleh Audio. dijelaskan Abah Lyong apa yang biasa dipakai untuk ngulik? Oh ini iya. Begini berapa powernya berapa gede ini? Kalau hanya 4 buah subwoofer single itu satu power aja cukup. Jadi untuk per 2 speaker dia koneksi paralel itu 1 channel power gitu dengan tenaga yang ya sebanding lah ya antara loudspeaker dengan power itu kan harus dipertimbangkan begitu, harus sebanding atau mungkin powernya lebih besar tenaganya gitu. Jadi kalau untuk fabrikasi selain di Power M ini box-box ini semuanya rata-rata sudah bikin sendiri di Iya, sini. semua bikin sendiri. Ya, seperti ini sekarang yang lagi digeledah ini kan sudah siap masuk ke pekerjaan painting. Oh, ini mau ke painting. Ya, dari belakang ini ada tempat pekerjaan untuk paintingnya. Boleh sambil jalan-jalan, Ayo, monggo Abah Lyong? silakan. Monggo silakan. Kita gerbek monggo ini paintingnya SPL. Tempatnya tidak terlalu besar Pak Yos karena kan keterbatasan di Surabaya memang lahannya terbatas. Seperti ini jadi dari bahan mentah Sap ya. ya. Monggo. Nah, Ini dicat seperti ini finishingnya. Nah, di sini ada blower gitu. Jadi di waktu ngecat langsung buang keluar sana ya. ya. Jadi di waktu ngecat ini nanti blowernya ini 4-4-nya dinyalakan. Agar apa? Agar udara yang ada di sini tidak pengap dengan bau cat. Iya, mulek pasti gitu. Dan kebetulan ini ada pemesanan dari orang Lombok ya. Itu bikin subwoofer 18 in double gini ada 20 box yang dia pesan. 18. Wow, iya. Ini kualitas setnya juga sudah mantep ini. Nah, ngecatnya pakai apa ini biasanya Abah Lyong? Di sini semprot pakai manual atau? Iya, pakai semprot secara manual gitu. Jadi konsepnya dia untuk catnya itu pakai oil base bukan water base gitu. Oil base bukan water base gitu. Ya, ini satu-satu gitu nggih Abah Lyong ininya nggih. Iya, jadi sebelum proses finishing itu kan dia harus didempul dulu. Untuk menutupi apa? Ini kan seperti ini kan tempatnya paku ya. Jadi kan ketika kayu ini dia dirakit kan dipaku dia pakai paku tembak itu. Selain di lem harus ada lemnya dulu. Lah seperti ini kan harus ditutup dulu. Pakai dempul itu dulu. Jadi ibaratnya itu prosesnya seperti ngecat mobil dah seperti itu. Nah ini sepentingnya ya netizen ya. Kadang-kadang tuh lokal yang nggak mikirin corner. Padahal salah satu kunci dari box speaker tuh cornernya kalau nggak kuat bener meletrek gitu. Ya memang gitu. Nah rahasianya tips and triknya apa nih kalau Abah Lyong box-boxnya? Masalah ini kan sebetulnya tergantung dari bahan bakunya. Jadi bahan baku itu adalah sebuah papan triplek ya, di mana di situ kita bisa memilih dengan banyak varian gitu. Ada yang kayunya kayu lunak, ada yang kayunya kayu keras seperti ini ya Pak Yos, ini kayu keras, itu jadi bahan kayu meranti. Maka ini dia bahan baku lokal semua nggak lokal, Abah Lyong? Ya lokal karena apa? Karena Indonesia ini hutannya masih banyak. Jadi ya di sini harga kayu ya masih terjangkau. Pak Dan Yos. masih mudah ya? Kalau sangat-sangat mudah ya, sangat mudah. Saya masih punya stok banyak, ada ya mungkin 1.500 lembar masih punya untuk bahan kayunya. Karena memang setiap hari kan harus kerja, Pak Yos itu. Ya jadi harus bahan bakunya harus kita readykan gitu. Nah mengenai desainnya Pak Lyong, ini kan bentuknya beda-beda tadi ya. Iya. 2x18, 21. Iya. Gimana shift produksinya itu, cara memanagenya gimana SPL? Sebetulnya begini, kalau kita hanya membuat hanya satu bentuk saja, satu model, jarine wong-wong itu, wah kok bosen nih gitu, tidak ada inovasi gitu ya. Jadi makanya dibuatkan varian beberapa, cukup banyak juga di SPL Audio ini bentuk-bentuk itu, termasuk yang seperti ini konsepnya dia direct horn, direct ported gitu ya, ada lubang portnya gitu. Iya Son ya, bisa dilihat seperti Son. ini nah, ya. Biasanya 2x18.
Ini yang belum dicat, nah ini ya, sekarang yang dicat. sudah dicat. Ya, ada juga yang horn loaded gitu, yang konsepnya dia vakum gitu. Dulu awalnya belajarnya dari mana, Abah Aliong? Boxing kayak begini. Saya lihat kan sebetulnya pembuatan sebuah box itu kan simpel sebetulnya ya, tidak rumit gitu. Jadi ya berkreasi itu bukan sesuatu yang sulit gitu, dan tidak harus nyuntuh. Ya seperti orang-orang gitu, wah ditembak aja itu punya Meyer Sound seperti ini, punya JBL. Enggak, kalau saya harus punya jati diri dah. SPL ya SPL ini gitu ya. Keren gitu. Ya, SPL ya SPL ya gitu. Meskipun pada topologinya itu bahwa box-box yang ada di seluruh dunia ya kurang-kurang lebih sama. Ya. Tapi harus diingat gitu, pembuatan box itu jangan dikira hanya sebuah papan yang dipotong-potong dirakit, bukan itu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bagaimana sebuah subwoofer itu bisa tenaga yang di depan itu yang paling dominan, di samping kanan kiri dan belakang itu tidak mendominasi, artinya tidak omni gitu seperti itu. Itu ada tekniknya. Dan ketika membuat sebuah box itu bukan box ini terus dipasang semua speaker itu jadi enak, bukan. Jadi harus tahu dulu speaker yang akan kita pasang, kita gunakan itu apa, warna suaranya seperti apa, targetnya, kan seperti itu kan ada targetnya. Jadi kalau Abah Aliong SPL Audio itu drivernya dulu atau boxnya dulu? Iya, drivernya dulu. Ini kan sering rame neng komen kan. Iya loh. Drivernya opo, baru boxnya harus disesuaikan. Disesuaikan gitu, sesuai dengan target ya. Saya tak bilang itu secara teori harus seperti ini, melunuknya enggak gitu. Ibarat orang masak itu. Yo, ono sing seneng kecut, ono sing gak seneng kecut. Ada yang suka manis, ada yang tidak terlalu suka manis atau seanunya gitu, seperti itu. Tapi intinya bahwa saya sebagai pedagang, saya juga sebagai penikmat. Kalau saya sendiri tidak menikmati gitu, ya saya tidak akan bisa menjual itu dengan baik gitu, karena tidak ada pressure dari diri saya. Saya sendiri harus suka dulu. Setelah itu baru saya berpikir bahwa ini akan bisa saya perdagangkan gitu, Pak. Itulah bedanya pedagang sing waton ngempros karo betul-betul sing punya passion. Monggo boleh mau izin bisa lihat yang sisi lain. Tadi sisi pengecetan. Kita sekarang sambil jalan kita gerebek SPL. Ini tadi saya lihat kabel-kabel banyak. Ini lebih ke untuk tokonya atau apa ini, Abah Aliong? Kabel itu kan saya import gitu untuk saya jual ke dealer-dealer Pak Yos gitu. Loh, saya aja dealernya Abah Aliong, saya pakai kabel SPL dan jos gandos loh ini. Nah, ini seperti ini. Contohnya ini. Ini ada kabel instrumen ya untuk gitar gitu. Terus ada kabel mikrofon seperti ini. Dan itemnya banyak sekali. Banyak. Iya, itemnya banyak bagus. sekali. Secara kualitas enggak kalah lah sama sing build up import Eropa dan ini. Iya. Dan kebetulan saya menemukan pabrikan di Cina itu yang memang dia bikin ini standarnya standar Itali gitu. Karena saya tahu bahwa di tempat dia itu banyak OEM dari orang-orang Itali. Sama mereka. Di situ ya. Lihat ini seperti ini, Pak Yos. Contoh nih kabel speaker. Ini kabel speaker ya. Nggak bisa bulat ini. Oh, 2x4 ini ya? Iya, 2x4 mili. Ini isinya, isinya gede Pak Yos. Daging tenan ini. Sebentar ya. Ada cutter mana? Nih kita grebek sama-sama Abah Aliong. Mohon izin ya Bu, ini saya ngrebekin ngerusui ini. Tadi gini, terutama ini kabel SPL ini gak iso bulet. Jadi umpama diuntel-untel gini ya. Nah, dilepas ya lurus. Nah, seperti ini ya. Loh, gak bisa bulet ya, karena lemas. Kenapa begitu? Karena ini diproduk dengan bahan-bahan yang sangat bagus. Terutama insulatnya, karetnya ini. Quality nggak bohong. Iya, quality nggak bohong. Harganya memang ya agak sedikit lebih mahal gitu. Tapi memang lemes sih, ini fleksibel kabel ini. Seperti ini ya. Ini kan? Bahannya ini kan karet gini Pak Yos. Karetnya memang lentur. Lentur, dan ini ketika dipelindas sama truk pun tidak jebol dia. Suspense ya dia. Iya. Saya demonya itu pakai, orang tak suruh pakai batu, dipukul pakai batu. Nah, seperti sekarang ini. Langsung kita bedah coba seharusnya yang dua ini bener nggak isi kabelnya bener-bener
Ini 4 ya, 4 mili. Yo Gitu pastilah karena itu ada perhitungannya. Ini diameter kawatnya ini satu ini 0,1 mili. Jadi makanya dia halus gini ya. Lu kayak gini. Jadi pasti sini 40 lembar kabel ya. Bukan, ini Kan ratusan. 0,1. Oh iya, bukan gitu, deh. ada rumusnya. Iya. Dia kan 4 mili ya. Iya, seperti ini loh, halus ya. Gak nyocek ya Pak ya, sini. Gak tajam ya. Tetap lembut ya. Iya, lembut lah karena itu. Beda sama kabel listrik. Gitu. Iya, nyocok di tangan nih. Ketelusupan. Ketelusupan langsung. Kalau ini gini lembut ya. Nah, selain itu ini seperti ini ada ya pembungkusnya seperti ini. Ya ada fungsinya, bukan berarti ini hanya sebagai pembungkus benang gitu, ada fungsinya. Gitu. Mantep. Jadi bukan hanya kabel loudspeaker tapi ada kabel mikrofon, ada kabel snack cable dan lain-lain gitu. Nah ini di area sini saya lihat ada banyak konektor, lalu kabel, lalu ini fabrikasi apa ini? Oh ini untuk repair Pak Yos. Jadi semua yang namanya produk elektronika itu baik power dan lain-lain itu pastikan barang itu bisa rusak gitu. Ya. Jadi SPL Audio ini selaku importir, selaku pengedar barang produk SPL ini juga memperhitungkan gitu bahwa kalau ada barang yang rusak ya harus kita ini bisa membetulkan loh, dan kita harus menyediakan semua spare part. Benar-benar proper gitu ya. Nih seperti ini gitu. Tapi ada banyak yang baru-baru juga itu memang perbaikan juga atau enggak bukan. Itu baru itu Pak Yos. Kan di QC. Oh, QC. QC lagi ya kalau ada yang ini contoh kabel-kabel yang ada di jenis kabelnya ya, SPL ya. SPL Audio. Wah, ini boleh nih Abah Halyong. Mau bawa tak? Mau ayo bawa aja Mas, buat sampel nek ya, boleh. Jolali nanti dibawa ya. Ini sekarang aja Mas, dicangkeng aja kayak kono Jolali engko. Jolali engko ya Will ya. Ini. Ya. Jadi kita tahu tipe-tipe barangnya seperti apa. Dan seperti kabel mikrofon gini ini bukan cuma satu warna, ada 6 warna. Dari warna hitam, merah, purple, blue, biru, supaya di panggung juga mudah untuk pembeda gitu. Diferensiasi. Iya betul. Kalau cuma satu warna aja kadang sih metahan ya. Lah iku biru iku channel biru kan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini semua Abah Halyong di sini memang semua untuk di bagian servisnya atau iya. Ini saya ingat zaman dulu. Sablon itu. Iya. Abah Halyong gawe rugos nek zaman dulu. Iya, seperti ini loh Pak Yos gitu. Ini kan pembuatan ampli untuk ampli keyboard yang kecil gini atau yang besar gitu kan semua dikerjakan sendiri. Kita punya mesin, ada mesin potong. Ini sampai aluminiumnya semuanya bikin sendiri nih. Iya, nanti di situ bisa lihat ya. Gitu. Nah, apa bedanya SPL dan ALS Pro? Ini segmentasi branding atau gimana? Iya betul. Jadi awal kami mulai usaha itu kan adalah pembuatan produk-produk ampli-ampli instrumen, ampli gitar, ampli keyboard, ampli bass dengan merek ALS Pro awalnya begitu dari tahun 2000. Oh, jadi awalnya malah ALS dulu? Iya, ALS itu cikal bakalnya di situ, pembuatan power sampai sekarang itu loh masih ada. Ayo Son, kita lihat Son. Ini loh, sampai sekarang itu loh masih ada ini pembuatan power amplinya ini. Ya seperti ini ALS ini dulu ya. Iya ini ALS Pro loh. Sampai sekarang itu loh masih ada karena apa? Karena peminatnya itu masih demand-nya masih ada. Iya, demand-nya masih ada, terutama orang-orang luar pulau di daerah-daerah yang bukan kota-kota besar gitu. Mereka pakai perangkat yang seperti ini dan sampai trafo kayak gini ini sampai semua ada lilitan sendiri atau sudah beli jadi? Enggak, apa dikerjakan sendiri, in-house semua. In-house sampai trafo nih. Iya, itu masih ini produk awal jadi tidak ditinggalkan. Satu karena kita tahu ini sejarahnya di sini, gitu sejarahnya di sini. Meskipun katakan sekarang udah banyak import barang-barang yang dari luar ya. Seperti power gitu stok ribuan saya. Ya loh, ini masih tebel-tebel 3U kayak begini, model-model kayak PV CS 1000, CS 800 zaman dulu. Badak gitu. Abote ramum gitu, badak gitu. Iya, gini. Tapi ini memang produk baru ya, jadi dikemas lagi gitu. Iya, kan seperti ini kan untuk produk amplifiernya dirakit, setelah itu masuk di bagian finishing sana. Dan masih ada aja marketnya ya, Abah Halyong. Terus ini buktinya ini. Ini satu tipe aja bikin sebegini banyaknya.
Payu wae lo ya. Loh, payu. Satu tipe loh segini banyaknya, Iya, payu. Dan itu ada, tetap ada gitu. Meskipun katakan ya seperti saya cerita ke Pak Yas ya, ini kan produk lokal gitu. Karena itu cikal bakalnya. Jadi kita yang enggak mau itu dilupakan gitu. Meskipun katakan, ayo monggo silakan sini. Oh, ini untuk pensablonannya ya. Tuh sampai logonya itu disablon di belakang. Ini buat bodi belakangnya ya, buat serinya. Iya, jadi ini untuk seperti ini Pak Yas. Ini loh, ini depan ini jadi itu front panelnya. Front panelnya begitu disablon jadinya seperti ini. Iya, sudah dicat. Tadinya pakai powder coating. Ya, KB50. Ini keyboard ampli. Keyboard ampli kecil. Jadi dipasang di dalam sama speakernya sekalian gitu ya? Sama kabinetnya itu. Sama kabinetnya. Ya, sama kabinetnya gitu. Ayo sambil jalan, ikuti. Sama sing bau rekso SPL ini. Ya Mas ya katakan produk-produk impor seperti ini kan por kan banyak ini kan ada mau datang satu kontainer jadi naikkan atas. Sak kontainer ini wes kebak ini 40 feet wes. Naikkan di atas banyak ribuan power ini seperti ini tapi tetap produk yang awal itu masih terus tetap dipertahankan, nggak hilang. Iya, karena sebentar lagi mau ada 4 kontainer bareng datang. 4 kontainer masuk lagi. 4 kontainer ini rasanya. Stok udah isi semua ini ya, udah plastik ini udah siap jual semua ya. Iya, ini betul. Ini yang dari Cina itu yang yang sudah jadi ya. Iya. Setelah di QC gitu taruh di atas, setelah QC taruh di atas, nanti bareng datang lagi taruh sini QC lagi gitu. Ini sampai berapa? 2 lantai atau? Ini 3 yang sini. Kalau yang depan itu 5. Dan ya untuk naikkan turunkan barang ya pakai lift. Kalau tenaga manusia atau gak kuat karena power ini satu seperti ini bisa 60 kilo beratnya. Sini gabung Raja Terakhir iki lho, stoknya Balyong sampai sabrek-abrek iki cuman sebagian iki karena power ampli kerdusnya segede gini gitu. Sekarang kan power sekarang getting slimmer, getting ramping kecil gitu kan. Iya, itu yang kelas D. Solid state kelas D ya, gitu. Kelas D yang switching itu. Kalau untuk balap nggak ada yang lawan. Gitu ya. Nggak ada. Nah, bagaimana fenomena power analog konde trafo menurut seorang Raja Terakhir? Itu dan memang akan masih ada terus marketnya atau gimana menurut sampean? Ada. Selalu memang ada spesialisasi kan. Tapi kalau buat power yang SPL yang terakhir ini memang sekarang lagi booming. Di seluruh Indonesia orang lagi cari yang ini. Iya, untuk yang kelas TD itu Pak Yos, yang tipe TD 60.000. Waduh itu. TD 60.000. Ya, tipenya Pak Yos. Lah ini sampai boxnya aja karton boxnya gitu segede ya? gitu loh. Ya, kita sekarang power makin kecil-kecil gitu. Iya, tapi ya gitu Pak Yos, memang semua itu ada marketnya sendiri-sendiri gitu. Kalau dibandingkan dengan yang bentuk kecil ya, kelas D yang switching itu kan ringan gitu. Kalau dibandingkan dengan yang ini mungkin masih di Indonesia ya, masih 95 yang seperti ini, 5% yang kecil itu. Gitu ya, masih 95%. Ini kayak gini beratnya bisa berapa? 60 kilo lebih. 60 kilo. Wow. Iya, ini lagi booming ini di Indonesia untuk balap. Iya. Semua lagi tanya ini. Iya, ya karena memang beberapa kali digunakan untuk lomba balap itu. Dan menang ya kemarin ya? Di Manado itu selalu gitu. Selalu menang. Selalu dan menang, demandnya langsung tinggi. Iya, dan apa ya, beda signifikan gitu loh untuk SPL-nya dia itu. Iya, karena memang tenaganya dia besar sekali. Ini nih, yang kemarin diceritain Abah Halyong, hadiahnya 2 power sampai ditinggal gitu. Baru langsung melesat gitu. Iya, karena ya memang itu kan dipakai untuk balap untuk balap ya. Sound. Untuk gaconya dia lah. Gaco. Monggo, ada apa lagi ya Mbak Leo? Kita sambil jalan-jalan pagi santai ini olahraga ini. Iya, di tempat produksi aja ya. Siap. Di sini pengap. Tuh, ini jadi satu komplek udah satu jalur gini. Iya. Ini masuk saya tadi udah kayak di pabrikan Cina loh, suasana nih. Kayak neng Guangzhou gitu.
Ini ada lagi, ada perumahan Nih, kalau SPL. satu ini apa ini? Apa yang ini lebih ke gudang-gudang Oh aja. iya, ini untuk tempatnya Pak Muin yang bagian gudang. Ini untuk spare part kecil-kecil, Spare part yang- trafo-trafo yang untuk produksi ALS Pro itu, gitu. Tempat sendiri sudah. Iya, kalau ini semua ini lantai 3, itu lantai 5, itu tempatnya bareng semua Pak Yos. Ini yang lebih untuk di sini Ini kalau kontainer datang, nanti loadingnya dia masuk ke Untuk sini loading dulu, oke. Setelah dari sini baru dipindahkan ke tempat-tempat dikumpulkan, kabel kemana, loudspeaker kemana gitu. Nah, sekarang Mungkin minggu depan ini ada 2 kontainer loudspeaker datang, ada 2 kontainer kabel datang, sama prosesor. Prosesor juga ada efek vokal juga. SPL atau ALS? SPL ya. Itu barang-barang yang import itu pakai brand Ya. SPL Audio. Prosesor apa? Sampai DLMS gitu? Iya, di LMS. Ini Pak Yos untuk Nah, ini CNC ini boleh CNC boleh ya. mampir sebentar, Pak Halyong. Ini yang keren ini soalnya. Tuh, ini SPL tuh udah punya CNC sendiri tuh. Caranya bikin tuh, lihat tuh. Jadi di sini tempat perpinggilannya ya. Jadi pembuatan sebuah box speaker itu kan pasti dia butuh depan ya, tutupnya ya, frame-nya itu, dan semua itu dikerjakan sendiri. Sampai grillnya bikin sendiri, jadi bukan beli jadi. Bukan. Jadi itu bisa custom kalau umpama katakan pembeli itu dia ingin aku kepingin modelnya berbeda gitu. Tinggal dia kirimkan gambarnya, kita yang bikin anunya. Jadi sampai logonya rental, logonya pun bisa dibikin. Bisa, semua itu bisa. Nah, programmernya pun juga langsung in-house, ada sendiri. Iya, kita jalan punya itu. sendiri ya, kita punya sendiri. Mesin ini saya beli kurang lebih sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Karena awal-awalnya dulu kan saya untuk tutup speaker grill itu kan datangkan dari Cina, hanya kan satu, bentuknya kan terbatas, Iya, lubang-lubangnya itu. Kedua, datangnya ya memang tidak bisa cepat. iya. Jadi saya invest beli ini, Ini bisa custom bener-bener Iya. sesuai kebutuhan customer ya. ukurannya berapa, lubangnya seperti apa. Ada berapa mesin kayak begini ya, Pak? Satu. Kalau ini satu untuk aja khusus cukup. grill. Ini bisa untuk kayu juga atau Enggak, kayunya sebelah. Pak, nanti ya. sendiri kita akan lihat ya. Soalnya. Ya, ayo. Ini programmingnya tapi di sini nggih? Iya, di Ini sini. untuk ngesetnya gitu, Iya. untuk desainnya. Iya. Jadi dia gambarnya berupa Corel, dia connect ke sini, dia perintah, dia itu jalan gitu. Pantesan dari tadi saya lihat grillnya itu lubangnya nggak pasaran gitu loh. Jadi Iya. bisa custom. Nah, ini Iya. plat-platnya yang dipersiapkan untuk di Iya, dan ini untuk alat tekuknya seperti ini, Bang Yos. nih alat tekuknya nih, lihat nih. Oh. Ini alat tekuk untuk tekuk platnya. Oke, ini alat tekuknya. Jadi makanya tadi bisa bikin kayak box-box yang amplinya keyboard tadi itu kan. Iya, iya. Tekuk sendiri. Iya, gitu. Kalau dulu awalnya alat tekuknya seperti ini, pakai Masih manual, ya. ya. Dulu juga pakai pons biasa gitu. Ini sudah programmable juga. Iya, kalau ini, iya ya. seperti itu. Ya, jadi sudah pemrograman keluar sudah bentuk tertekuk. Iya, gitu. Nah, ini salah satu produk yang Iya. jadinya yang sudah Iya. tekuan gitu nggih. Iya. Itu seperti ini. Langsung khusus Iya. ada bisa pesen Iya, sesuai bisa pesan sesuai rentalnya gitu ya, ya. betul. Gitu, bisa pesan. Ini keren. Ya. Setelah ini baru di proses depan dia pakai dicat pakai powder coating yang Oke. di open itu. Catnya catnya. juga sudah powder coating. Iya, powder coating open itu. Jadi ternyata bisa sebetulnya ya orang kita itu kita bikin sendiri pun Iya, sangat-sangat bisa loh. Sangat bisa. ini membanggakan loh. Ini betul-betul produk lokal nih. Pemerintah juga mesti memperhatikan UMKM yang membangun industri ya. Ini nyerap betul. tenaga kerja juga. Harusnya begitu. Ya meskipun bukan skala besar ya, tapi ya paling tidak di sini ada 30 Wah, sekian gitu orang yang bisa bekerja di sini. Gitu. Paling enggak pawonnya 30 rumah sudah ngebul gitu melalui SPL Audio Iya, jadi berkah gitu. gitu. Monggo ada apa lagi Pak Leo? Ayo, ya di samping ayo.
Dulu alat-alatnya seperti ini Oh, ini awalnya yang masih dulu. manual dulu nggih. Iya, dulu seperti Buat ini. ngejegloke gitu ya. Iya. Tetap ada di sini buat pangeling-eling, buat kenangan gitu. Ya. Nah, kalau ini CNC untuk Ya, boxingnya. Iya. Dari yang ampli-ampli keyboard itu, kalau ampli keyboard itu bahan baku untuk kayunya dia pakai particle board. Awas itu ada. Awas, itu Ada lift, lift jangan di situ, itu. jangan. Seperti ini. Nah, ini CNC untuk Ya, ada 3 CNC-nya. Oke. Nah, jadi ya memang dengan adanya CNC ini sangat-sangat membantu. Ya. Karena apa? Ya mesin ini kan bekerja dia dengan program komputerisasi dan kita kan tidak perlu menunggu. Dia kerja sampai habis berhenti baru diangkat ganti kayu kerja lagi gitu. Sak kuate. Dan bahkan akurasinya juga yang penting, detail dan akurasinya. Iya. Nggak bisa kita. Semua ini sama, enggak mungkin meleset 1 mili pun. Gitu. Benar-benar dasar pengukurannya sudah benar. Betul. Dan semua ini pemrograman semua ya. Iya, semua itu pakai. Kalau ini CNC untuk bikin embossnya gitu sama motong, ini untuk apa ini apa dong? Sama, sebetulnya sama. Fungsinya sama. Sama. Jadi kadang tiga-tiganya ini jalan semua gitu. Ya, tiga-tiganya jalan semua gitu. Luar biasa untuk di Surabaya bikin sendiri semua. Iya. Lalu kita geser ke sisi sini adalah untuk merapikan. Iya, jadi di sini itu ya setelah kayu itu sudah selesai dipotong, sudah dilubang, baru nanti di sini itu diterap gitu. Diterap. Nah, kalau yang seperti ini dia masih ada yang kurang presisi ya baru nanti dikikir, digosok gitu Bang Yos. Kikir digosok gitu. Kalau ini yang desain pakai partikel ini. Partikel ini yang ampli-ampli keyboard, ampli-ampli gitar itu karena kan ini lebih banyak digunakan untuk indoor. Jadi tidak akan jadi kendala gitu karena kan tidak adanya air gitu yang di sinden itu kan juga nanti kan disit ya pakai imitasi gitu. Ini kemampuan produksi gitu. Misalnya khusus ampli keyboard itu sebulan bisa mampu kalau digeber gitu ya enggak banyak paling ya sekitar 600 paling. Tapi ya paling mampu 600 ya ngerjain itu banyak itu paling untuk industri seperti ini. Ya campur lah itu ampli keyboard, ampli gitar, ampli bass itu. Ya kurang lebih 600. Ya digosok gini Bang Mas. Supaya dia rata nanti waktu dia disit gitu dikasih imitasi gitu supaya dia enggak ada benjolan-benjolan gitu. Terus di atas ini bagian finishing Bang Yos. Oh, atas masih ada finishing juga. Ya. Coba naik nonggone atas ya. Wah, kita naik. Ayo Son, ikut Son. Iya. Oh, supaya tahu. Nah. Sini. Yuk. Ayo sini. Masuk. Nah. Yuk. Ya, lurus. Kita langsung grebek ke lantai 2-nya. Tadi bagian finishing. Ya. Tapi keribablas. Nah, seperti ini Bang Yos, ini untuk pemasangan loudspeaker ya. Dari pembuatan box untuk speaker liner ya atau subwoofer. Di sini tempat pemasangan loudspeaker. Itu sampai logonya pun bikin sendiri ya? Enggak, kalau logo langsung itu pesan pabrik aja. Ya, itu yang diamond cutting itu. Tapi bisa sebetulnya kita bikin sendiri juga bisa. Dengan adanya mesin itu sangat gampang itu. Saya tuh ngesir loh sama logo ini itu keren loh dulu. Tahun berapa ini mulai awalnya logo SPL Audio ini? Ya sejak awal sih Bang Yos, kalau SPL ini ada kan dari tahun 2006. 2006. Iya, memang dari tahun 2006. Nuansanya itu global gitu nama SPL Audio itu, tapi iya, dari nuansa global produk lokal ini. Iya, gitu. Ini untuk yang linernya 2 kali 12 inch. 2 kali 12 satu compression driver 3 inch.
tipenya apa ini, Pak Halyong? Ini tipenya Faster 212. Faster 212. Iya, Faster 212. Kalau aksesorisnya ini semua saya beli dari pabriknya di Cina, aksesoris ini. Oh, jadi kayak metal base production, Iya. lalu ini sudah tinggal pasang gitu. Iya, iya gitu. Termasuk horn Twitternya itu juga. Bagaimana dengan flybar pin dan metal pinnya gitu-gitu? Iya, sama juga seperti pin locknya dia Ya. itu ya dari pabrik, kita Oke. beli langsung dari pabrik pembuat. Maka ya memang pekerjaan pabrik jadi memang bagus Ya. gitu. Memang Sampai ke bagus. hornnya ya, horn juga udah jadi satu langsung dari terima pabrik. aja Kita ya. hanya membuat box kayunya ya, karena ya seperti saya bilang gitu bahwa Indonesia ini kayu itu banyak Melimpah hutannya, dia sebetulnya. masih banyak, jadi sehingga melimpah gitu. Jadi ya masih enggak kesulitan untuk bahan bakunya ya. Gitu. Nah, karton box segala gini sudah lokal atau tetap Lokal, masuk kalau lokal, kartonnya ya? lokal, Gampang jadi ya, tinggal diproduk di nyablon aja ya. di Surabaya. Jadi kita pesan sama pabrik dan pabrik sudah membuatkan potongan karton ini dan sekalian sablonnya juga. Jadi Layoutnya sudah siap, Iya, jadi tapi tinggal kita yang nyablon. asalnya kirim ke dia gambarnya. Ya. Jadi pabrik yang itu. Jadi ini bagian finishing. Iya, namanya, finishingnya kan. Ini seperti- box yang tadi kita lihat baru Iya. dicat, sudah dibawa ke sini nih. Iya, dan sebentar lagi mau dipasang Untuk loudspeaker. mulai dirakit, diisi sama driver. Ya, speakernya. sama driver speakernya. Ini contohnya masuk sini nih, ini yang lagi masang grillnya. Tuh. Ya. Dipasangi grill satu Ya, persatu. grillnya satu persatu. Ini single 18 nih. Single 18. Ya. Ya. Jadi untuk lubang-lubang dari apa grillnya ini ya bisa bisa custom gitu, Ya. bisa milih mau yang lubang biasa gini atau yang segi 6, heksagonal atau oval atau model-model macam-macam gitu. Nah, seperti ini kan ada pemesanan dari pemesan yang Oke. ya minta diembus gini, ada tulisan nama rentalnya Nama. dia. Jadi ada kebanggaan Iya, personal, ada kebanggaan korporat ya. Waduh, rentalku diembos iki mereknya dewe. Iya, ya karena itu ya dengan adanya mesin CNC itu kan jadi memudahkan semua Iya. itu bisa realisasi ya. Pinter loh ini Abah Halyong itu ada ikatan moral, sense of belongingnya itu orang beda gitu kebanggaannya. Iya, memang gitu. Iya, beda memang. Pengusaha lulusan University of Genteng. Bachelor degree. 21 tahun, ibarat sekolah ya, SD 6 tahun, Wah. ya. SMP 3 tahun, SMA juga 3 tahun, udah Iya. 12 tahun, ya. Kuliah berapa? 4 tahun, 16 tahun, Iki ya. sing kuliah S3, iki S teler kok. Es berbet. Berebet. Karena sudah tua jadi berbet Itu, pikirannya. The University of Genteng. Genteng. Toko Niagara. Iya, Toko Niagara. Ayo Son, kita turun Iya, lagi Son. Ini di sini. Ini, oh, sana masih ada lagi nih. Iya. Nah, seperti ini untuk pembuatan Oh, ini hasil ampli-ampli. dari si ampli tadi Iya, yang kita lihat ampli tadi. gitar, ampli keyboard apa itu di Tadi sini finishingnya plat-platnya ya. tadi nanti dipasangnya di sini. Ya, platnya dipasang di sini. Ini untuk speaker ampli keyboard yang sudah Ya, dipasang driver ya. kan nggak Iya, berat. betul, Ini nanti gitu. tambah berat dikit karena ada masuk amplinya. Ya, gitu. Jadi ada yang kecil mulai dari yang 6,5 in seperti tadi itu Bang Yos yang KB50 sampai yang paling besar 15 in. Itu jadi terkenang loh saya sama PV itu dulu terkenal itu KB 300 gitu. Iya. Ini tipenya KB 50. Iya, KB itu kan keyboard, gitu. Keyboard, Gampangannya gitu. gitu. Supaya gampang ngeling-ngeling. Supaya gampang diingat gitu. Saya ada juga yang untuk ampli gitar ini yang dia Ini double gitar, ini. 12 inch gitu. 2 kali 12 nih. Iya, 2 kali Model kayak 12. CCM gitu. Ya, kalau head cabinet yang 4 kali 12 in. Ternyata masih banyak juga yang produksi ampli instrumen musik gitu. Iya, karena memang ya ada permintaan di situ. Marketnya memang masih ada, jadi ya tetap dikerjakan gitu. Ini pengusaha nggak kaleng-kaleng membaca market ini satset ini memang. Ini untuk pembuatan hardcase gitu. Oh, sampai hardcase-nya bikin sendiri. Iya, hardcase untuk liner itu loh, Bang Untuk Yos. liner, jadi waktu line si rental kemana-mana itu Iya, gampang masuk. gampang ini. supaya kak Nih masuk nih. kak sini. berat-berat lah ya. Iya, jadi ini dipasangin karetnya, Ya, karetnya. supaya nggak Ya, baret-baret. supaya enggak baret-baret gitu.
ini lagi ngelem. Iya. Tapi bukan ngelem sih marak langsung teying gitu nih. Tapi suwe-suwe iso mumet. Puyeng. Iya. Kalau belum pernah ya puyeng. Iki bukan sing ngelem mabuk iki. Bukan. Iki ngelem golek duit iki dan dadi duit iki. Kalau kayak karet-karet gini ya semuanya masih mudah lokal aja. Iya, mudah lokal karena gini ini kan bahan-bahan baku seperti karet gini atau kulit imitasinya atau karpet seperti ini. Itu di Surabaya ada pusat penjualan bahan-bahan tersebut namanya Keramat Gantung. Keramat Gantung. Iya, Keramat Gantung itu tempatnya di sana. Nah ini enaknya memang Abah Alyong ini dulu jebolan genteng. Jadi resourcesnya, sumber-sumbernya sopo pemainnya udah kenal semua. Iya gitu. Ya. Dan pemain-pemain lama juga sudah TST, tahu sama tahu semua gitu. Iyalah gitu. Nah kalau komponen Abah Alyong, baik komponen itu masih mudah secara lokal atau impor juga kebanyakan? Kalau komponennya itu speaker komponen itu 90% import. Ya. Kalau untuk ampli-ampli gitar-gitar gini ini karena kan dijualnya murah itu ambil speakernya dari pabrikan lokal. Oke. Tapi ya kita yang memilih kualitasnya gitu. Pabrikan di lokal. Tapi ya saya tahu dia ya perakitan lah ya. Saya tahu kalau seperti bahan bakunya dia kertas, magnet, frame itu ya import saya tahu itu. Jadi memang dirakit di sini supaya harganya bisa bersaing ya. Gitu. Luar biasa. Nih di sini namanya area untuk bikin flight case. Ini sampai ampli yang kecil-kecil pun. Iya. Ini buat apa nih biasa ini? Keyboard ya itu tadi keyboard itu ada satu juga. speaker 6,5 inch sama satu tweeternya ya. Sampai yang main kecil-kecil gini. Ini kayak begini harga jual kalau sudah jadi ampli keyboard sampai berapa ini Abah Alyong di Pak? Berapa harga, ya? Mungkin kurang lebih end user price gitu. Sekitar 1 jutaan. 1 jutaan sudah lokal. Jadi tapi barang sapi. Jadi sapi tinggal colok. Iya, ini enak. Iya, ini enak. Dan ada konektor untuk mikrofon ya. Ada efek vokalnya juga. Orang mau karaokean di rumah itu pakai keyboard sudah bisa cuma satu box gitu, itu doang bisa. Ya. Gitu. Nah ini juga box-boxnya, karton boxnya yang sudah jadi. Iya, ini yang sudah jadi kan. Sudah dibentuk kayak gini. Ya, sudah jadi kan seperti itu. Ini termasuk yang double 15 inch. Ya. Ya, ini untuk yang liner itu. Ya. Matur sembah nuwun. Ada apa lagi? Kita turun lagi. Ya, kalau di atas sih cuman barang-barang stok. Iya, barang-barang stok. Ayo, kita lewat sini. Ayo, lewat sini aja. Lewat sini aja. Nuwun sewu. Itu faster tuh si box yang jadinya. Iya. Seperti ini bahan bakunya Bang Yos. Ini yang di dalam boxnya tadi. Iya, ini lubang pot sama bris. Angkat saja kan terasa ini gini aja loh. Baru cuma tengahnya aja kayak gitu. Ini baru tengahnya. Iya. Di antara dua. Iya, belum ini kodanya ini. Iya. Ini yang 2x18 tadi nggak? 2x18 yang tadi itu. Tuh, jadi baru cuma tengahnya aja. Persampungannya ini kan betul-betul tembak, terus kita juga lem lagi. Iya, jadi supaya karena betul-betul ada kekuatannya dari lem. Kalau cuma paku aja kurang kekuatannya. Jadi lem itu sangat sangat punya posisi dia. Ini untuk alat potongnya nggih, Abah Alyong nggih. Jadi ini untuk kalau miring Bang ya seperti ini. kalau miring. Jadi untuk yang corner sudut segala gitu-gitu nggih. Kalau yang lembaran bisa pakai ini. Oh, ini alat potong yang gede. Ya, biasa. atau langsung pakai itu Bang Yos. Kalau mau cepat pakai ini tinggal dorong. Kalau cuman motong aja gitu. Ini kalau sudut kemiringan ini bisa kan diatur. Ya. Jadi ini satu area memang sudah berapa lama mulai membangun industri seperti ini, Abah Alyong? Saya itu awalnya itu dulu itu tahun 2001 itu kontrak. Di sini ada tempat kecil dulu. Oh, cuman ukuran 6,5 meter kali 20 meter. Bangunannya
Semi Bang Yos, jadi tembok itu separuh, di atas itu kayu, atapnya itu, gentengnya itu bocor. Kalau hujan gitu terocol, maka mbak arek-arek itu dikasih plastik gitu, supaya gak terocol. Bawahnya itu tanah dulu itu. Lama-lama geremet sampai di belakang. Iya. Itu pun harus merelakan sebagian tanah itu ada 251 meter yang digunakan untuk jalan pakai pemerintah untuk jalan lingkar untuk jalan kepentingan berumum. Iya gitu, umum. Ya. Bakalnya ini nanti sampai di Juanda. Nah, cuman karena COVID kemarin gitu dana pemerintah banyak dialokasikan untuk pengobatan jadi berhenti sementara gitu. Ini saya tuh banyak belajar sekali dari dulu cuman memantau dari jauh dari konten-konten di YouTube atau dari pemberitaan. Tapi sekarang Promedia Innovative Solution Channel saya berguru, bersyukur bisa langsung ngelihat on the spot dan bisa sharing buat netizen se-Indonesia Raya bagaimana fighting spirit dari seorang Abah Alyong yang tukang tunggu toko elektronik toko komponen sampai akhirnya bisa membangun usaha sendiri, brand sendiri dan menjadi produk lokal yang cukup disegani di market lokal kita di Indonesia. Closing statement Abah Alyong, spirit apa, fighting spirit dari Abah Alyong ini yang boleh di-share buat netizen se-Indonesia Raya bahwa di dunia pro audio ini tidak ada yang mustahil, tidak ada yang nggak mungkin. Monggo supaya bisa menjadi inspirasi buat netizen se-Indonesia Raya. Iya, menurut saya begini ya, bahwa dunia sound system ini kan adalah dunia kebutuhan manusia hidup ya. Bahwa manusia hidup itu pasti butuh hiburan, terutama yang didengar gitu ya. Musik atau lain-lainnya ya. Bahwa di sini itu tidak akan bisa berhenti gitu. Sampai pada satu titik di mana manusia itu kalau sudah tidak ada, itu baru musik itu juga berhenti. Jadi menurut saya begini ya, bagi seseorang siapapun gitu ya, yang punya keinginan gitu untuk gitu bisa menjadi jembatan bagi siapa saja yang berkontribusi di bidang audio, teruskan lanjutkan ya, karena di dunia ini semua itu sangat dibutuhkan, baik itu makan untuk perut ya, untuk supaya kita sehat, kita hidup. Tapi audio sound system ini untuk hiburan karena semua orang itu juga pasti akan membutuhkan ya, dan semua teman-teman sesama sejawat ya, baik pemilik brand-brand lain yang kita semua sama-sama teman. Ayo kita sama-sama membangun dunia sound di Indonesia ini dengan penuh semangat tanpa ada rasa saling ingin menjegal ya, kalau saya orangnya fair. Ayo kita sama-sama semua sama-sama maju. Intinya begitu, dan terima kasih kepada Pak Yos selaku pimpinan pemilik Promedia untuk hari ini bisa menyempatkan hadir di perusahaan kami. Terima kasih banyak. Saya matur nuwun sudah diberikan kesempatan untuk ngrebek. Tapi intinya gini ya, spirit yang saya dapat dari Abah Alyong ya, pokoknya jangan takut kerja di dunia pro audio sound system ini. Intinya tadi apa coba? Orang itu zamannya lagi krisis, orang butuh hiburan karena krisis, stres gitu. Orang lagi banyak duit, wah apa meneh duitnya oke, pasti boleh hiburan. Jadi industri ini sebetulnya tidak akan pernah berhenti gitu. Tidak akan pernah berhenti pasti, karena itu kan seperti saya bilang gitu. Selagi manusia itu masih ada gitu, itu pastilah gitu kebutuhan untuk hiburan dengan secara pendengaran itu pasti akan berlanjut. Entertainment show tidak akan pernah berhenti. Pasti gitu. Dan yang luar biasa fighting spirit dari seorang Abah Alyong ini mengingatkan kita juga bahwa kompetitor ora apa-apa. Itu penting, itu perlu sparring partner. Jadi lawan itu penting, tapi bukan berarti kita menjatuhkan pribadi atau nama perusahaan, tidak. Kita tumbuh bersama, itu sebabnya ada Promedia Innovative Solution Channel dalam konten berani belajar audio di sini. Podcast pro audio nomor 1 di Indonesia yang berbagi edukasi. Bukan karena kita merasa lebih, kita sok ngajari, wis tuwa ora. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Sip. Setuju nggih? Setuju lah pasti. Mantap, maju terus pro audio industri Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Promedia, we serve you better.